يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarramun, para bapak, ibu, saudara, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, orang tua kita, Bapak Haji Mursani, Bapak Haji Asep, Pak Mengurdani, dan para bapak yang lainnya, serta ibu-ibu yang turut serta yang paling aktif berpartisipasi. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan dicatat sebagai amal baik. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah. Di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam rangka tadi kita sholat maghrib, kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah, dan sekarang kita mengadakan penutupan taklim yang biasa kita laksanakan pada malam Senin, dan kita baca Yasin Ratibul Hadad pada malam Jumat. Pada hari ini kita tutup sementara karena kita menghadapi bulan yang penuh barakah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minal dhulumati ilan nur. Para bapak, ibu, saudara sekalian, saya disuruh mau izatul hasanah ini. Mau dengerin lagi nih Pak? Dengerin. Sampai jam 9 aja deh, 9 ya? Ya. Kita pada hari ini mengadakan penutupan pengajian di mana-mana itu menjelang Idul Fitri pengajian ditutup. Awalnya dari mana tuh ya? Padahal kan kita Idul Fitri itu Ramadan disuruh meningkatkan amal ya. Tapi kok ditutup. Nah, ada amalan-amalan yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan kita tutup taklim kita ini, kita akan melaksanakan hal-hal yang lebih penting lagi. Kita melaksanakan ibadah saum karena suatu kewajiban. Sebagaimana tadi yang telah saya bacakan, yang sering kita dengar bahwa puasa itu hukumnya bahwa wajib. Bukan hanya kita wajibnya, tapi juga orang-orang sebelum kita. Supaya apa? Tujuan kita berpuasa la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi tadi
saya sampaikan, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang bergembira, yang senang dengan kedatangan bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron. Allah haramkan jasadnya akan api neraka. Baru girang doang. Baru girang doang. Kita sudah mendapatkan apa? Apa jaminan tadi? Haramallahu jasadahu ala niron. Allah haramkan jasad kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tadi kita bergembira. Baru gembira doang. Sekarang man qoma ramadana imanan wa ihtisaban. Nanti setelah datang bulan Ramadan kita laksanakan, kita puasa Ramadan dengan penuh keimanan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, dengan kedatangan bulan yang penuh barokah, penuh kebaikan, namun pula penuh dengan ujian-ujian, berat dengan ujian. Oleh karena itu, karena berat dengan ujian, kita harus mempersiapkan. Orang kalau berjuang gak punya persiapan bagaimana? Orang mau berjuang tapi gak punya persiapan, bisa gak kira-kira? Ya mati tengah jalan, gak kuat. Nah, supaya kita berpuasa nanti ini terus tidak patah di jalan, perlu apa namanya? Perbekalan. Paling sedikit 4 perbekalan. Ada berapa? 4. Yang pertama, bekal yang pertama adalah harta. Kok harta? Coba kita lihat, kita puasa, apalagi udah jam 5, niat ono pengen ya. Bagaimana kalau kita nggak punya duit? Namun bukan itu saja. Di dalam kita melaksanakan ibadah saum, kita perlu juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah jariyah, infak, amal. Kan perlu apa itu? Perlu harta enggak? Perlu kan? Makanya persiapan yang pertama supaya kita terus bisa berjuang untuk menghadapi bulan Ramadan adalah siapan apa? Harta. Supaya kita bisa melaksanakan ibadah puasa, supaya kita bisa melaksanakan zakat, supaya kita bisa melaksanakan sedekah, kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Itu kita perlu persiapkan harta kita. Tuh, persiapan yang pertama harta. Persiapan yang kedua fisik, kesehatan. Kita jaga tubuh kita supaya sehat. Gimana caranya? Orang kalau sehat ngapain aja enak aja ya. Kalau sehat makan pakai garam enak gak? Agak enak juga pakai garam. Tapi saya masih enak sih. Makan pakai garam doang kalau sehat enak gak? Enak. Makan pakai daging kalau nggak sehat enak nggak? Pahit. Apalagi nggak punya duit, pahit banget. Apalagi nggak punya duit, pahit. Ya, persiapan yang kedua itu fisik. Bagaimana caranya kita jaga supaya fisik kita jangan sampai sakit. Kita sehat. Kalau kita sehat bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena puasa termasuk fisik, nahan lapar dari mulai imsak sampai menjelang maghrib. Apa-apa yang dihalalkan dari mulai imsak sampai menjelang maghrib hukumnya jadi haram.
itu kita tahan. Kalau fisik kita nggak kuat, ya nggak kuat. Apalagi orang-orang yang lembek, ya sakit, nggak akan ke puasa. Dikit sakit, nggak puasa. Tuh. Yang kedua, fisik kita persiapkan. Yang ketiga, fikriyah. Bekal yang ketiga adalah ilmu. Pikiran kita nih, kita tambah ilmu kita tentang pengetahuan puasa. Kita jangan hanya bisa mencegah hal-hal yang membatalkan puasa, tapi yang paling sulit adalah apa? Mencegah dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Nah, itu sampai dari sekarang nih kita cari, kita siapin ilmunya. Sekarang mah banyak banget dari ilmu. Di HP bisa, di TV bisa. Banyak banget dengerin. Tanya bisa. Sekarang nggak ada yang katanya nggak bisa. Kecuali orang di hutan aja sekarang bisa. Sekarang kita nih cari ilmu mudah, di mana saja bisa. Nah, sekarang kita persiapkan ilmu yang berhubungan dengan Ramadan supaya kita bisa maksimal melaksanakan ibadah Ramadan. Baik mana hukum sunnah, mana yang wajib, mana yang makruh, mana yang haram tentang Ramadan. Itu kita siapkan akal kita. Yang keempat yang harus kita persiapkan adalah hati kita. Kita harus ikhlas, rela, redho dengan datangnya bulan Ramadan. Ikhlas. Orang yang kagak ikhlas hatinya gerutu, ya Ramadannya Ramadan lagi. Dah dia tahun kemarin dia enggak ada ngerjain. Rutin itu. Tahun kemarin dia ngerjain, bulan Ramadan nyampe ya Ramadan. Malah senang THR dapat gitu. Harapin THR. Ya Ramadan, dah dia enggak ngerjain Ramadan. Itu namanya hatinya tidak ikhlas. Oleh karena itu mari hati kita siapin biar ikhlas, kita ridho, kita senang dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan kita digembira. Kita harus bergembira menyambut bulan Ramadan. Kita bergembira aja tadi apa? Diharapkan jasad kita api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang dapat kami sampaikan. Kita persiapkan minimal 4. Apa tadi? Harta, fisik, ilmu, dan hati kita supaya ikhlas. Mudah-mudahan dengan persiapan 4 itu kita bisa maksimal melaksanakan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Muhson. Padanya dengan segala hormat kami persilakan. Ya. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafina ma huwa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa min balu jalalika wa wajhika wa dhibbi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa bikal faraju wal mustaqim wa bil mustan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma taqabbal wa sallim salat sahaba bima qara'na min al-Qur'an al-'azim wa halalna wa sabahna wa istaghfarna wa ma sallallahu habibika wa safina wa qurrati a'yunina sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma la jabal min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al-'amilin wa jamil malaikati al-muqarrabin khususan Syekh Syamsul Qadir Jilani. Thumma la jabal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma syaraqal ardi ila maghrib bariha wa bahriha. Thumma ila jami'il wahyi abaina wa ummahatina wa asdatana wa asdatana wa asatidatina wa asatidat asatidatina wa liman istamana haruna
لسببه ولأجله اللهم اغفر لها وارحمها وهي اللهم اغفر له وارحمه وهي وأنت اغفر لهم وارحمهما بهما وعنهم اللهم إلى رمضان والمغفرة للقبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أجر الحق وارزقنا اتباعه وأجر الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اغفر لوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا جنة حضور يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة.